Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama rapper dari Medan, Mas. Dari Medan. Dari Kan? Medan, Buzz Boy. Halo guys. Nama asli tuh Baskara Rizkullah. Baskara Rizkullah. Rizkullah. Bener. Nama Islami diganti Islami jadi Buzz sekali. Boy, Buzz Boy. Kenapa kalau rapper harus ada yang gitu-gitu namanya? Kalau Basboy tapi nama ini Kang sebelumnya nama dikasih sama teman-teman di kampus dari sebelum nge-rap. Oh sebelum nge-rap, Iya. bukan nama panggung. Nama tongkrongan kali bilangnya Kang ya. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu di angkatan aku yang 97, rata-rata 96. Jadi kayak aku paling muda. Jadi dipanggilnya Basboy di Viko. 97 kelahiran 97. Kelahiran 97. Aku angkatan 2014. Di rata-rata anak 14 tuh kelahiran 96. Oh, karena lu lebih muda dari mereka. Dipanggilnya jadinya boy Bass Boy gitu. Terus waktu mau ngupload lagu pertama ke SoundCloud waktu itu nama panggungnya apa ya gitu. Terus keinget nama itu sering dipanggil Bass Boy di kampus. Bass Boy aja kali deh gitu. Simple, catchy. Terus dikasih juga kan bukan nama yang aku bikin gitu loh. Oh, gara-gara bocah jadi boy. Boy, ceritanya begitu. Orang sekarang masih orang lebih banyak manggil lu boy apa Bas? Bas. Mungkin karena nama aslinya Baskara juga. Kalau yang nggak tahu, Biasanya yang sering manggil Boy itu yang senior. senior di hip hop. Senior di hip hop atau di musik atau di apapun lah yang biasanya angkatannya lebih di atas. Tahu namanya Bass Boy pasti langsung manggilnya Boy. Biasanya yang lebih senior tuh kan. Orang tua tahu lu dipanggil Bas Boy dari kapan? Dari kuliah masuk tuh awal kayak semester 2 lah mulai di kampus tuh beneran dipanggilnya Bass Boy gitu. Terus orang tua tahunya? Orang tua taunya waktu udah EP pertama, Kang. Dari gara-gara keluar IP terus ini anak kita. Iya, ini anak kita nih kenapa jadi Bass Boy gitu. Kan Baskara namanya begitu. Mereka nanya, Mereka nanya ini apa gitu. Oh, ini proyek musik. Aku bilang aku bikin musik selama di kampus. Terus dikeluarin jadi album ini waktu itu judulnya Fresh Graduate. Aku keluarin beres aku sidang. Makanya judulnya Fresh Graduate. oh. Jurusan apa dulu di Vkom? Jurusan Manajemen Komunikasi. Mankom, KIC Crew. KIC Kru Kang Soleh jurnal ya. Nah, Jaket biru. K1A. Jaket biru. 2 strip. 2 strip. Aku mah jaketnya ungu. Iya. Kenapa ngambil jurusan itu? Waktu itu karena sebenarnya awalnya pengen ngambil humas Kang. Terus? Tapi waktu itu ternyata kalau mau masuk humas, waktu kita ujian tertulis, milihnya udah bukan Vkom, langsung humas. Oh. Jadi aku nggak tahu, aku milihnya tetap Vkom. Ilmu komunikasi ya, Iya, jurusan kan? jurusan ilmu komunikasi gitu. Nah kalau yang milih jurusan ilmu komunikasi itu cuma bisa milih waktu itu pilihannya Mankom, Jurnal, sama Ilkom. Ilkom ada di dalam ribet tuh. Sekarang ada jurusan Ilkom, ding. Iya, ada jurusan Ilkom tapi pas ujian milih ilmu komunikasi. Iya, jadi waktu angkatan aku 2014 ada dua pilihan kalau mau masuk Vkom 4. Ada Ilkom Iya. sama Humas. Kalau Ilkom nanti di dalamnya bisa milih Mankom, Jurnal, dan Ilkom. Iya, kalau kayak gue dulu ilmu komunikasi tapi ada milih jurusannya ada humas PR. Iya, sama Mankom. jurnalistik, Mankom sama humas dulu. Nah, kalau ini sekarang dia udah jadi prodi sendiri, jadi milihnya udah nggak langsung fakultasnya tapi langsung jurusannya waktu ujian. Nah, karena nggak tahu info itu jadi nggak bisa masuk humas. Oh, makanya milihnya ilmu komunikasi. Mankom. Oh ya Manajemen Mankom. komunikasi karena kayaknya masih lebih deket kali ya gitu ke humas dibandingkan sama jurnalistik. Iya. Lulus? Lulus 2018 Desember. Wah, 4 tahun ya. 4 tahun pas 4 tahun. Kalau cepet-cepet ya zaman sekarang. Alhamdulillah Karena Kang. kuliah mahal ya. Mahal Kang lumayan. Dan kayak kemarin udah buru-buru pengen ke Jakarta, pengen musik-musikan, lebih lanjut lah. Oh, gara-gara nggak sabar pengen jadi bermusik. Jadi kayak pengen diselesaikan lah studinya jadi bisa fokus pindah ke Jakarta. Semester berapa mulai bermusik? Semester upload single tuh semester 5. Single pertama Night Drive. Itu debut single Bass Boy semester 5. Waktu itu kenapa tiba-tiba pengen bikin single? Karena awalnya dulu pengen emang dari SMA kan ngeband Kang ya. Ngeband dulu
hardcore-hardcorean di Medan gitu. Oh, hardcore. Hardcore Kang. Vokal? Enggak, megang bass. Oh, megang bass. Iya. Terus ada band popang-popang juga. Yang popang aku vokal. Standar. Terus nyampe kampus sempet nyobain bikin band lagi sama teman-teman kampus sama anak-anak KMF. Tapi seringnya beres satu acara di kampus bandnya nggak lanjut gitu loh Kang. Iya. Nggak jadi band serius lah gitu. Terus mulai masuk tahun kedua waktu itu udah punya junior, udah lebih familiar sama kampus, udah lebih gue nih gitu. Tapi kok nggak nampil ya, nggak punya band ya gitu. Karena saking lamanya nggak punya band, akhirnya mikir sendiri aja deh gitu. Terus kalau sendiri mau ngapain ya waktu itu mikirnya, kayaknya kalau sendiri tapi formatnya bisa lebih bebas dan suka-suka, pilihannya jatuh ke rap. Tapi dari dulu dengerin rap. Dulu dengerin Kang dari SD, tapi kebetulan waktu SD juga banyak paparannya rap Medan karena waktu itu tahun segitu 2005 sampai 2010 rap di Medan lagi gede-gedenya. Rap Medan tuh kayak gimana? Rap Medan nggak gimana sih Kang, cuman maksudnya pelaku rapnya di Medan banyak gitu. Dia nggak punya sound spesifik. Oh, 2005 sampai 2010 tuh ramai itu. Rame Kang, hip hop. Bahkan kayak sampai anak-anak SMP tuh lebih banyak yang nge-rap daripada nge-band. Masa? Iya Kang. Siapa yang pemicunya? Pemicunya tuh ada Ucok Munte, Jerry Fundamental, terus ada almarhum JP dulu namanya, nama studionya Queen Studio. Oh, di Medan itu Di Queen Studio. Medan, kan. Itu Queen Studio itu banyak hip hop di situ. Hip Hoppers, Oh, Hip Hoppers. mereka nyebarin musiknya lewat media apa waktu itu? Waktu itu Reverb Nation, Oh, Reverb Nation. reverbnation.com sama gigs kecil-kecilan dan acara komunitas sih Kang. Sama biasanya kalau acara gede dulu kalau IBL lagi tur ke Medan. Oh, jadi hip hopper itu manggung di acara Iya, IBL. acara streetball. Oh, streetball. Bener. Lu pertama kali siapa yang mengenalkan hip hop? Dulu temen SD waktu kelas 4 SD tuh ada nama teman aku namanya Rifki. Dia nih sama teman-teman yang lain, mereka berempat. Itu punya grup rap. SD. Tuh anak SD aja dulu nge-rap gitu Kang di Medan. Rame banget dulu animonya. Keren lu. Nama grupnya tuh P25. P25 tuh dari angkot mereka P25. Nah, itu pertama kali denger kayak beneran dikenalin, dengerin. Itu. Oh, dari itu. Dari situ baru tahu rap bule ya, tahu dari MTV. Si P25 itu berarti punya lagu sendiri. Punya lagu sendiri. Anak-anak SD. Judul lagunya Terukir Namamu. Ada di Reverb Nation. Udah perform Kang. Yang bikin musiknya? Yang bikin musiknya, beatnya itu dari almarhum JP. Oh, dibikinin. Yoi, diproduksi di Queen Studio waktu itu. Baitnya mereka sendiri. Iya, nggak tahu mungkin ada co-writing nggak ya gitu. Tapi yang pasti mereka yang perform dan record lah. Oh, keren juga ya. Waktu itu lagi memang rame banget Kang, bahkan sampai sempat ada satu toko pakaian namanya Pampin dulu di Medan, dan itu di Jalan Zainul Arifin, ibaratnya kayak kalau di Jakarta dia buka toko di Blok M lah, di hotspot gitu kan. Iya. Itu tuh isinya pernak-pernik Hip hop. style hip hop gitu, walaupun nggak tahu ya ori atau enggak barangnya sebenarnya ya gitu. Tapi bahkan sampai ada satu toko dedicated untuk style hip hop tuh nunjukin kan, berarti tahun segitu animonya tinggi. Makanya almarhum Babe sempat jadi Breakdancer. Iya kan, B-boy ya. Bener. B-boy dulu rame Kang, graffitinya juga rame, rappernya juga rame. Bareng karena ini ya scene-nya ya. Gitu. Bener Kang, hip hopan. Lu pertama kali pakai baju hip hop umur berapa yang Pakai baju hip hop umur berapa ya? Yang style hip hop banget gitu sebenarnya baru setelah kuliah Kang. Oh, yang di SD yang ngelihat si toko yang itu. Tapi nggak terlalu. Nggak beli. Dulu gue belinya malah Black ID, Skaters, Iya. Pasha Ungu. Clothingan masa Bener. itulah ya. Dan tahun itu juga celana melorot kan. Iya. Pasha Ungu semua celana melorot. Oh, kuliah baru hip hop apa? Kuliah baru, baru tuh ngerti Supreme, yang gitu-gitu, yang brand-brand streetwear. Banyak duit dong lo bisa beli Supreme. Enggak Kang, makannya yang dipinggirin budgetnya Kang. Tapi ya dari dulu tuh nggak pernah bikin hip hop selain ketika pas sendirian itu ya. Oh, pernah sekali waktu itu SMA. Kita sempet bikin kayak anthem sekolah gitu. Ceritanya cari muka, soalnya kita ini ketahuan ngerokok.
Jadi ada ancaman waktu itu orang-orang ini tidak naik kelas gitu. Terus jadi ya kita memutuskan out of the blue, sebenarnya nggak ada proyek dari sekolah. Ada temen yang dulunya memang rapper dan masih sangat nongkrong gitu sama anak-anak scene-nya. Dia bilang, ya udah nih aku di Medan gitu ya dengan bahasa Medan. Udah lah Le, nih aku beli aja beat gitu dari si Regar gitu. Kita beli beat, kita rekaman aja karena kan kalau produksi hip hop relatif lebih murah kan ya gitu. Untuk anak sekolah juga masih accessible lah gitu di tahun itu juga. Kita bikin ini lagu-lagu rap buat sekolah kita, cari muka aja lah gitu. Jadi kita bisa naik kelas. Terus dikasih lagunya ke sekolah. Dikasih lagu ya ke sekolah. Judulnya apa? Judulnya Hands Up Harsa. Harsa itu harapan satu. Masih ingat ini ya? Enggak, aku nggak ingat verse aku. Ada verse, aku punya verse. Nggak ingat? Nggak ingat. Yang diingat apa, ada nggak verse-nya? Yang diingat tuh chorusnya kayak Hands Up Harsa, selalu bersama. Hands Up Harsa, raih cita-cita. Gitu dah cringe banget Kang. Sumpah. Kalau ngingetin sekarang geli gitu. Terus guru komentar apa pasti kasih? Bu, ini dapat apa? Keren. Terus jadi kalau ada kayak acara ulang tahun sekolah atau ada apa, kita dipanggil Suruh manggung. Berapa orang? bertujuh lagunya, yang rap rame-rame gitu loh kan ceritanya. Kayak kru gitu kan. Itu jadi lumayan lah, sempet setahun 2 tahun itu kalau ada acara-acara sekolah kita jadi tampil-tampil. Tapi momen itu bikin lu yakin gak? Oh kayaknya gue bisa nih nge-rap. Enggak, waktu itu tetap enggak jadi makanan utama. Waktu itu ya rap ada familiar tapi tetap enggak jadi yang kayak wah ini gue nih gitu, itu belum gitu. Di tahun segitu tuh masih lebih nafsunya tuh ngelihat popang-popangan, hardcore-hardcorean. Rasanya kayak lebih gue di saat itu. Ya. Entah kenapa gitu. Nah terus yang pas di Vcom yang setelah sendiri kenapa merasa oh ini seru nih? Nah waktu itu kan kesusahan nyari member tuh Kang. Terus pengennya jadi solo. Dan dari format solo yang ada setelah dikaji-kaji kayaknya yang paling mudah dan accessible dan executable saat ini nge-rap. Mudah, murah. Terus ditambah tahun itu kan aku kuliah 2014 masuk. 2015 itu tren sneakers lagi naik. Dan tren hip hop di US juga lagi naik-naiknya banget tuh. Top 40 lagi diisi sama hip hop. Di situ lagi mikir mungkin memang ini kali ya gitu. Sepertinya ada prospek di sini gitu. Siapa tahu ini rezekiku gitu. Dengan modal yang murah siapa tahu bisa jadi untung sebesar-besarnya. Musiknya siapa yang bikin waktu itu? Musiknya waktu itu yang bikin teman kampus aku, namanya Panji, nama produsernya Malk Waves. Saat ini dia bermain keyboard untuk Depan Turas. Oh. Anak-anak Vcom juga. Iya. Dia padahal bukan anak hip hop itu. Bukan. Tapi bisa ngasih beat. Tapi dia bisa produce DAW. Oh. Jadi aku datang ke dia tuh karena aku tahu dia bisa DAW. Dan dia punya sense of music yang aku rasa tinggi. Jadi aku rasa untuk produksi musik yang aku tunjukin di reference dengan musikalitasnya yang aku rasa nggak setinggi itu, harusnya buat orang yang musikalitasnya tinggi ini bisa lah enteng ya. lah. Yang penting gitu. bikinin musik kayak gini gitu. gitu. Dibikinin lah tuh sama dia. Itulah jadi single pertama aku, judulnya Night Drive. Night Drive tentang nyetir malam-malam. Nyetir malam-malam karena kan dulu Nangor Bandung. Oh. Jadi sering ada momen nyetir sendiri. Ngapain? Biasanya main sih Kang kalau ke Bandung. Oh ke Bandung. Terus ngekos di Jatinangor. Ngekos di Jatinangor. Di daerah? Di daerah. Aku pertama tuh di Cikuda, terus pindah ke Kampung Gelis. Iya. Beres dari Kampung Gelis baru pindah ke Jalan Sayang di Komplek Puri Indah. Oh ya Puri Indah. Puri Indah. Iya, dari dulu juga udah ada tuh. Tapi gue dulu. Dari zaman lu udah ada Kang? Iya Puri Indah. Iya ada kayaknya Sayang. Iya. Gua kayak punya Arah ke Brimob belakang. Iya yang di bawah itu. Bener. Ke bawah kan? Ke bawah bener. Kayaknya apa dulu namanya Puri Endah, tapi bukan di situ, ada di depan Puri Endah, pinggir jalan. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Iya ya, udah banyak yang baru sekarang. Udah ada McD tau. Iya, udah kota Udah kota lah gitu. Tapi gimana Jatinangor berpengaruh buat hidup lo? Jatinangor jadinya tuh yang gue rasa bikin gue lingkungannya sangat-sangat suportif ngelihat orang beda. Oh iya? Orang beda tuh nggak kayak di wih apaan lu gitu, nggak jelas gitu. Karena di tahun 2014-2015 di Jatinangor yang nge-rap bisa dibilang waktu itu mungkin gua doang Kang. Yang lain pada mostly folk-folkan tahun segitu kan. Yeah. Acara di kampus juga seringnya folk-folkan dan segala macam. Tapi yang aku rasa sih teman-teman di kampus, anak-anak
walaupun nggak ngerti musikku, walaupun nggak dengerin, tapi faktanya aku bikin musik dan mengusahakan itu mereka tuh support gitu loh Kang. Oh, iya. Mungkin nggak masuk dia sama musiknya gitu, cuman faktanya aku bikin musik dan mengusahakan itu, jadi mereka tetap datang, tetap support, tetap bantu jelasin kalau rilis bisa lewat sini nih boy gitu. Tapi dapat panggungan selama di kampus. Dapat Di acara kampus? di acara kampus, di acara Vkom. Biasanya juga acara yang bikin anak-anak. Hmm. Mulai awalnya dimain di acara Vkom, mainnya di acara Vkom, terus main di acara fakultas lain. Hip hop lu tuh kiblatnya kemana sih yang tipe yang begini tuh? Wah bingung sih Kang sekarang. gua nggak ngerti. Ngejelasinnya kalau dibilang kiblatnya kemana, yang pasti bilangnya hip hop modern sih ya. Hmm. Dibilang modern juga postmodern kali ya. Ya kan kalau zaman dulu ada East Coast, West West Coast, Coast. iya. Kalau sekarang kayaknya udah terlalu cair ya. Udah terlalu cair Kang, udah terlalu genre fluid. Tapi kalau musisi hip hop yang berpengaruh buat hidup lu, Ada paling gede Tyler the Creator pastinya. Oh iya, Tyler The Creator itu banyak ajarin gua perspektif. Lu nggak harus kayak template-nya. nggak harus kayak template-nya hip hop. Iya gitu. Tyler Misalnya tuh, apa? contoh misalnya Tyler tuh yang datang bawa visual warna-warna pastel ke hip hop, warna-warna unyu, Lembut, ya. warna-warna lembut gitu. Padahal lagunya sih nggak lembut sama sekali ya gitu. Cuman secara visual dia mempresentasikan dirinya sangat-sangat soft, Nggak gangsta. nggak gangsta. Karena dia basicnya anak-anak gigs, anak-anak skate, bukan anak Iya ya. gitu. Jadi Tyler dia the Creator. nge-rap tapi stylenya kayak anak indie gitu. Oh, nggak yang gombrang-gombrang hip hop gimana? Enggak gimana, bukan yang kayak hip hop Nggak totok bling, gitu. nggak bling bling. Bling bling, Tetap bling bling. tapi bling blingnya kecil, bukan bling Oh, bling. nggak yang kalung gede-gede gitu. Enggak. Oh, lalu tuh ada di mana Tyler the Creator? Tahu dari internet. Apa yang maksudnya yang bisa bikin lu sampai ke dia tuh? Jujur nggak ada jawaban yang lebih berbasis selain algoritma sih Kang. Sekarang bilangnya ya gitu karena itu yang gue discover di rekomend page YouTube gitu loh Kang. Oh, makanya lu apaan ini gitu? Ini apaan kok dari thumbnailnya kan kayak menarik banget, namanya juga Tyler the Creator, kayak wih pencipta nih gitu. Itu sebelum lu memutuskan pengen bikin musik hip hop? Sesudah malah Oh, sesudah lu tahu mau jadi apa musisi hip hop, lu ketemu Tyler? ketemu Tyler tuh setelah nge-rap. Baru ketemu Si Tyler katalog musiknya dia dan karakter dia. Setelah rilis Night Drive berarti? Setelah rilis Night Drive. Kalau Night Drive itu kayak terpengaruhnya sama Mac Miller, Wiz Khalifa sama Snoop Dogg tuh tahun itu baru ngeluarin film Mac and Devin Goes to High School. Yang soundtracknya yang Wild and Free. Oh, itu tuh soundtrack itu. Soundtrack film. Mereka bikin film-film tolol-tololan gitulah mereka berdua, film seru-seruan. Nah, nonton film itu wih seru ya gitu lagu-lagunya. Terus jadi karena Wiz Khalifa waktu itu juga banyak project bareng Mac Miller, jadinya rekomen YouTube-nya banyak Mac Miller. Oh, algoritmanya kesana ya. Terus cek-cekin Mac Miller kena nih. Apa yang bikin kena? Yang kena tuh pertama Mac Miller rappernya dia bukan rapper hitam, kulit putih dia. Kulit putih dan yang dia ceritain juga realitas hidup dia yang nggak kayak realitas hidup rapper yang stereotip gitu Kang. Dari jalanan dan gitu. Nggak berantem, nggak apa. Enggak gitu, realitasnya realitas kayak orang kelas menengah umum di Amerika gitu yang dia ceritain, dan realitas kayak anak kampus tongkrongan. Kayak judul-judul lagunya Senior Skip Day. Jadi gue sebagai anak kampus tuh ngerasa yang kayak Relate ya. gue banget nih gitu. Ternyata bisa ya gitu ngekspresiin hal-hal yang mungkin dianggap nggak hip hop banget di tahun segitu lewat musik hip hop dan rap, dan tetap kerasa cool gitu, gue rasanya tetap kerasa keren. Ya karena lu ada merasa kedekatan karena lu bukan yang anak jalanan. Bukan gitu, bukan yang bukan gangbangers. Ya, terus si itu Mac Miller yang sebelum Night Drive Night itu. Drive. Setelah Night Drive tuh barulah tahu Kendrick Lamar, tahu Drake udah pasti tahu dari sebelum-sebelumnya, cuman bukan yang ngulik banget. Baru lebih ngulik lagi Drake dan lain-lain sampai akhirnya nemu Tyler the Creator. Kalau buat lu di scene hip hop yang GOAT siapa? Greatest of all time versi lu? Saat ini. Oh, greatest of all time ya? Iya, of all time. Of all time tuh pertama ada menurut gua Pharrell Williams. Oh iya, kenapa?
karena dia nge-shape banyak sound dan style, Hmm. nge-influence banyak banget. Kayak gaya baju yang kita lihat hari ini jadi tren, itu banyak banget yang mulainya tuh Pharrell. Apa misalnya? Contoh misalnya kayak celana ada kayak gini nih, dibordir di kayak celana dibordir atau dikasih grafik di crotch di bagian selangkangan gitu. Itu dia itu pakai brandnya dia dulu tuh BBC Ice Cream. Pertama kali itu dia Nggak pertama mungkin Kang ya, tapi jadi populer. gara-gara si Pharrell itu. Mempopulerkan gitu. Terus? Style-style yang kalau sekarang mungkin dibilangnya Y2K gitu. Ala-ala anak-anak Blok M. Itu style-style Pharrell di tahun 2000 sih sebenarnya. Oh. Kalau secara musik? Kalau secara musik dia banyak writing lagu-lagu kan Kang ya gitu. Jadi banyak lagu hip hop juga co-written by dia, lagu-lagu dia juga. Aku rasa tuh kayak dia jembatan buat discover orang umum ke musik hip hop yang lebih familiar di kuping orang umum gitu loh Kang. Ya lebih ngepop Lebih berarti. ngepop gitu. Kayak dia run-nya lah Oh. tahun itu gitu. Iya. Jadi dia banyak banget memperkenalkan ke orang yang mungkin nggak terpapar atau jauh banget dari referensi hip hop ke hip hop dan budayanya dan lifestyle-nya lewat karya dia yang lebih popping. Oh, makanya menurut lu God si Iya, Pharrell. walaupun gue bukan penikmat katalog musiknya. Kok bisa? Iya, gue bukan yang kayak fans banget sama katalog musiknya, tapi ngelihat dampaknya dia tuh dan yang dia lakuin dampaknya sampai hari ini, jadi menurut gue yang kayak dia sangat influensial. Dia layak jadi GOAT walaupun gue bukan penikmat katalog musiknya. Kan mumble rap tuh sering diceng-cengin ya. Lu tipe gimana pendapat lu soal mumble rap? Kalau gue lebih ke tergantung ekspresinya Kang. Gimana? Kalau memang contoh misalnya kayak dia mengekspresikan, dia mau biasanya kan mumble ini Kang sebenarnya dia mau nunjukin drug lifestyle. Mumble tuh karena udah blee gitu loh. Udah benar. Kalau tujuannya kayak memang si rapper itu mau menggambarkan penuh cara dia ngomong saat dia blee dan kehidupan blee-nya, aku suka. Oh, iya. Tapi kalau dia nggak ada dasar apapun yang mau diekspresikan gitu, hanya for the sake of the optics gitu, hanya untuk estetik aja, itu berasa kayak ngapain ya gitu. Gimana cara kita tahu mana yang estetik, mana yang otentik? Nah itu yang sejujurnya abu-abu, karena tergantung seberapa jago akhirnya si persona meyakinkan audiensnya. Bisa aja mungkin sebenarnya dia nggak otentik, tapi karena dia jago, audiensnya kebeli. Mungkin salah satu orang yang kebeli itu gue gitu. Kan gue nggak bisa jamin nih dia otentik atau genuine, terutama dia di Amerika, kita nggak kenal gitu. Tapi lu menikmati mumble rap itu? Menikmati Kang. Meskipun ngomongnya kan kayak nggak jelas. Udah di poin jadi jelas sekarang Kang di kuping gua karena udah saking seringnya dengerin gituan. Jadi Yang tadinya ngomong apa sih, jadi sekarang tahu lu. asli Kang, karena kayak gua tuh bisa menikmatinya juga telat gitu loh Kang. Jadi 2019 tuh ada artis tadi gue bilang Playboy Cardi, itu ngeluarin satu album judulnya Dilate. Itu dia cover artnya aja gini Kang. Dilate mati. Iya, Dilate-nya mati menyala gitu loh. Iya. Dilate. Cover artnya gini dia Kang. Dilate. Untuk album rap ini sangat punk rock sih. Iya, punk rock banget itu. Punk rock banget. Musik-musiknya ya kayak nge-rapnya udah kayak Iya kan, apa sih ngomong sih? Ini tapi ada lirik gitu ya? ada. Jadi kayak sebenarnya nih style mumblingnya tuh jadi style gitu loh dia Kak. Kayak jadi masing-masing rapper punya cara mumblingnya sendiri gitu sekarang. Iya, cuma kan sering jadi olok-olokan kan kayak Iya. kayak zaman dulu orang jelas nge-rapnya. Bener. Itu di Amerikanya sendiri juga masih jadi diskursus tak berhenti. Karena kalau bisa kita bilang katalog-katalog baru hari ini cenderung ke arah sini.
ke arah mumble. dominannya, iya. Gara-gara apa ya? Nggak ngerti sih Kang ya sebenarnya gara-gara apa, kayaknya breaking format kali ya mungkin anak-anak mudanya ya. Kalau di sini ada nggak sih mumble rap? Banyak Kang, Banyak lah. banyak Kang, banyak. Mungkin sekarang juga nggak pernah lagi ada yang kayak istilah mumble rap tuh udah nggak dipakai gitu. Karena Kang. udah nggak dianggap mumble ya. Iya, Jadinya gitu. dulu Jadinya mungkin dianggapnya ini mumble. dianggapnya mumble gitu waktu itu wave itu awal-awal keluar. Sekarang mah gitu. dianggap ya udah musik aja. memang nggak mumble dianggap karena kita Itu bisa style dengar gitu gitu. ya, itu Karena style, dianggapnya iya. ada kok liriknya kedengeran itu. Kalau sekarang mungkin kalau kita pakai kacamata hip hop yang kayak dulu, ini dihitungnya mumble. Ada namanya Nozok nih, artis baru Kang. Salah satu favorit aku juga nih. Judulnya. Orang mana sih? Anak Bekasi. Oh. Nozak. Nozok. Nozok. Yang dulu yang hal gue bilang bye-bye. Gerak-gerak mah gue juga ke belakang. Oh ini tuh kalau di ini mirip mumble gayanya gitu. Gitu. Tuh, tapi dia tetap nulis gitu. Iya iya iya. Betul. Memang dari awal udah punya rasa. Ini bukan musik biasa. MP3 market telinga, MP4 nambah mata, MP5 kena dada, berrata-tata. Asik dia Kang, lagi rame nih Nozok Si nih. Nozok ini lagi naik. Lagi naik, umurnya 19 tahun nih. Oh, Anak Unpad juga dia. anak anak. Tapi fakultas apa aku lupa. 19 tahun berarti masih kuliah dong. Masih kuliah. Nozok. Berarti sebenarnya scene hip hop sekarang tuh gimana sih lokal? Wah, lagi rame banget Kang, banyak banget. Sampai mulai dari yang mudah dicerna sampai yang butuh kayak ini apa ya gitu. Bahkan buat akunya pribadi ya, ada salah satu yang aku rasa cukup unik dan ini referensinya ngambil dari mana dan segala macam ya. Dia nama rapnya Rantau. Tampilannya udah begini Kang. Pakai makeup itu cewek, Cowok. cowok. Judul albumnya kemarin yang ngeluarin Dugem versus Metal. Oh, Tuh cover artnya semakin lokal kayak ada Jupiter Z di kuburan gitu. Dia musiknya hipdut, ada metalnya, udah hipdut, ada metalnya. ada metal. Makanya dia ada juga tuh track kayak post hipdut. Nah, udah ada post hipdut coba Kang. Hipdut aja baru, ini udah ada postnya. Post hipdut. Ini kayak udah terlalu Hipdut aja orang masih mencerna ya. Ini udah ada postnya. gitu. Gila banget Kang gitu. Track-tracknya juga judul-judulnya berani-berani gitu hari ini. Yang Sumanto, Jupiter Z, post hipdut. Kayak yang pasti sekarang di hip hop Indonesia apa nilai-nilai kelokalan tuh lebih dipegang gitu loh Kang. Kayak makin hari aku ngerasa pelakunya itu makin kerasa nggak ngeblack. Oh, nggak pengen jadi kulit hitam ya? Mulai dari dandanannya, mulai dari cara nge-rapnya gitu, atau gaya hidupnya nggak lagi dipaksakan atau dimirip-miripin kayak lifestyle kulit hitam di Amerika. Kalau hip hop lokal yang menurut lu berpengaruh siapa nih buat scene sekarang ini? Saat ini ada Onar tentunya. Onar tuh dari mana? Onar itu dari Jakarta. Itu Onar- unit hip hop Onar apa? itu Apa- kolektif. Oh kolektif. Kolektif diisi sama Lays, salah satunya ada Noise. Mereka itu yang jadi salah satu yang paling berpengaruh di tahun 2014-15an. Oh gitu. Iya, kayak karena ada mereka jadinya gua ngebet pengen ada nonton mereka gitu loh, jadinya gua harus gas juga nih. Oh karena ngeliat oh bisa gitu ya. Ada contoh lokalnya gitu. Lu lihat di mana Onar? Lihat di Park 19. Oh ada acara hip hop. Ada acara sering di Park 19. Jadi dulu tuh sempat ada sebelum Onar waktu itu ada anak-anak kampus semester 2, semester 3 pada nge-DJ, nama kolektif DJ-nya tuh Kuldesak. Itu sering bikin acara kalau nggak di Park 19, di Hachi, sama di Edge Gourmet dulu Kang. Es gourmet di mana? Edge Gourmet di Senop. Tapi sekarang udah nggak ada.
Nah itu sering acara hip hop. Dan itu tuh yang bikin aku pertama kali kaget. Kayak yang aku nangkep sebagai orang daerah, orang Medan tuh, kalau taunya masuk ke bar atau ke klub tuh kemeja, pantofel, terus pakai clutch gitu. Nah kali ini tuh ngelihat di Jaksel acara yang main DJ-nya juga bahkan lebih muda dari aku, yang datang semuanya pakai t-shirt dan dandanannya kayak ke gigs, terus di dalam moshing. Di acara hip hop. Di acara hip hop gitu, di dalam moshing, stage dive, nyanyi rame-rame, kayak kok nggak berasa kayak ke klub yang aku familiar gitu. Kenapa ini berasa sangat sangat youthful, sangat anak-anak gitu, kumpul-kumpul rame-rame, good energy lah gitu kan. Di situ yang kayak jadi sering dulu kalau ada Cool Desak Show, bela-belain lah dulu naik Primjas dari Nangor ke Jakarta buat nonton mereka, beli merch. Nah dari situ jadinya tahu, oh ini ada rapper lain nih, ada Ariel Nayaka, ada ini, ada itu. Kalau secara aliran atau warna bisa dipetakan nggak, kayak misalnya Onar tuh hip hopnya begini, terus si kolektif yang ya ada ini kan. Kalau gue cuma tahu hip hop lokal tuh rilisan Grimlock, gue ngerti. Iya. Kan setipe kan, sekarakter gitu. Benar. Yang lain bisa dipetakan gitu nggak, misalnya komunitas kolektif ini? Bisa, Kang. Udah. Tapi gimana coba kalau mungkin terminologinya aku rasa Kang Soleh agak bakal kurang familiar karena udah terlalu kayak tadi Playboy Karti dan turunannya. Bisa dipetain, tapi terminologinya juga udah bingung untuk ini tuh apa, mendefinisikannya itu apa gitu. Tapi memang kolektif itu berkumpul dengan satu warna gitu ya? Iya biasanya. Kalau kan? Jadi Onar tuh dengan dia punya kolektif gitu. Dan sekarang kan mereka kan established di tahun 2014-2015 lah Kang. Mereka kasarnya mencuat ke permukaannya ya gitu, pecah telurnya. Hitungannya kan kalau di hari ini mereka udah jadi abang-abangannya nih. Nah kemarin tuh mereka kan sempet bikin festival Onar Fest. Nah itu tuh ngewadahin buat yang si adik-adiknya nih. Nah Onar tuh dia yang kayak punya jargon atau mendefinisikan dirinya sendiri tuh sebagai, kan ada old school, ada new school. Kalau kita no school. Oh jadi nggak ada terpatok di warna gimana? Nggak ada, bebas banget gitu, no school, nggak ada sekolahnya gitu ceritanya kan gitu. Nah jadi tapi dari bubble no school tadi sebenarnya di dalamnya banyak lagi yang terinspirasi dari itu, dari gerakan itu atau terasosiasi, salah satunya gue gitu kan. Itu tuh cukup sebenarnya bisa kita rasain beda warna atau beda style tiap kolektif atau bahkan tiap persona. Beda-beda Kang. Ada dia yang, karena kan rap ini sebenarnya dari zaman dulu juga kita tahu musiknya banyak sample base. Dia bisa kita rasain tuh, dia rapper tapi personanya lebih emo. Oh karena ngambil sampelnya dari banyak lagu-lagu emo. Nada-nadanya, notasi-notasi yang dia mainin juga notasi-notasi emo. Gaya dandannya juga gaya emo banget. Ngaruh ke sana. Ngaruh. Kalau ada yang lebih goth, ada yang lebih kerasanya kayak indie-indian. Kayak dia anak rap tapi yang hari-harinya dengerin White Shoes The Adams misalnya gitu. Sampelnya menunjukkan itu, sampel-sampelnya sound-soundnya lebih ngarah ke sana gitu. Kalau lu ke arah mana? Nah kalau gue ke arah patokan besarnya tetap trap gitu. Trap itu apa? Trap itu yang udah drumnya beatnya begitu. Iya, kebanyakannya beat udah. Kalau Grimlock kan jarang banget tuh mainin musik trap. Iya. Yang trap tuh biasanya kebanyakannya rapper kayak Asap Rocky. Trap tuh gitu. Ya, modern lah gitu kan gitu ya, lebih elektronik banget gitu, musik komputer. Gue bilangnya musik laptop Kang. Karena produksinya cuma pakai laptop. Iya. Pemusik laptop. Gue suka ngecengin anak-anak tuh. Wah ini komunitas pemusik laptop. Itu trap. Iya itu trap. Kayak tadi Playboy Karti itu juga sebenarnya trap. Tapi dia udah trap evolusi gen sekian gitu. Trapnya aja udah modern, dia udah postnya lagi gitu Kang. Mungkin dipengaruhin faktor ini kali ya, percepatan internet dan teknologi gitu. Jadinya kayak misalnya dari 2010 ke 2015 lajunya 10, 15 ke 20 bisa 100 gitu.
kayak cepet banget gitu loh Kang. Yang pasti kalau dari gue trap, sisanya ya macem-macem sih yang unsur-unsur gue masukin dari segala yang gue seneng denger aja sebagai pendengar musik Kang. Makanya kayak di album yang baru juga ada yang trap banget, ada yang di kayak lagu terakhir, lagu 15, drumnya doang yang trap tapi instrumen lainnya Midwest. Karena gue seneng juga denger instrumen-instrumen Midwest gitu. Itu lagu apa? Casablanca. Casablanca albumnya Kang. Iya, albumnya Casablanca. Albumnya Casablanca. Berapa lagu? 15. Banyak juga ya. Tapi runtime-nya cuma 32 menit. Berarti satu lagu rata-rata 2 menit tadi. Rata-rata 2 menit. Lagu paling panjang di album 2 menit 40. Casablanca itu tempat tinggal lu berarti ya? Tempat tinggal saat ini Kang. Karena apa kok lu terkesan banget dengan Casablanca sampai dijadiin judul album? Karena hari-hari Kang ya. Pergi lewat situ macetnya juga gokil. Iya parah lah. Pulang lewat situ macetnya juga gokil. Dan kegokilan itu jadi suatu hal yang normal gitu. Jadi status quo yang buat gue sendiri aneh banget karena dulu sebelum tinggal di situ gue ngeliat itu tempat yang kayak enggak sih gitu. Iya males lah ke daerah. Males lah gitu. Tapi itu jadi rutinitas gue, jadi new normalnya gue gitu. Lumayan banyak apa ya bilangnya ya, perspektif yang shifting gitu melihat kehidupan yang ada di lokasi itu. Dan gue rasa cukup representatif sama fase hidup gua. Kayak jalan besar tapi macet. Mewah tapi gembel. Kayak mewah sih Casablanca tapi kumuh gitu. Kayak dia gimana ceritanya bisa mewah dan kumuh bersamaan gitu. Kayak itulah kok bisa sih ini tempat gitu. Biasanya kan tempat ada area mewah, area kumuh. Iya. Ini mewah dan kumuhnya udah bersatu gitu loh Kang. Makanya aku tuh kalau ngedefinisiin Casablanca bilangnya high class, low life. Kelasnya tinggi, kehidupannya tanda tanya gitu. Itu 15 lagu tentang Casablanca? Sebenarnya nggak tentang Casablanca spesifik, tentang momen-momen di kehidupan gue, potongan-potongan harian gue yang kerefleksikan lewat bentuk kota Casablanca. Jadi kalau didengerin dari awal sampai akhir tuh kurang lebih kayak 24 jam di Casablanca. Oh, kayak cerita apa yang terjadi selama Dari perspektif gue Iya. gitu. Karena kalau gaya hidup kenapa A-nya huruf gede terus jadi kayak gay. Iya kan gay. Iya. Hidup. Karena ini Kang, temen gue yang bikin topi Mati Gaya. Oh. Mati Gaya tuh namanya Azer. Dia adalah seorang fans komunitas hip hop yang selalu bela-belain. Dia tinggal di Pademangan di Jakarta Utara. Dari ekonomi yang cukup terbatas, tapi hampir seluruh acara yang kita main dia selalu ada paling depan. Si Azer ini. Si Azer ini dulunya sebelum dia bikin sebelum apa-apa bikin ini segala macam, dia selalu ada paling depan, paling semangat bawa light stick. Dan dari Pademangan sana dia ke selatan naik sepeda Kang, karena nggak punya motor. Dia kuat banget tuh. Dedikasi banget ya gitu. Terus dia mulai bikin kaos-kaos bootleg. Aku beli, dia ada nge-bootleg kaosnya Youth of Today. Oh. Tapi jadi K-pop. Oh, diparodiin sama dia. Diparodiin. Aku beli itu, post di Twitter rame. Rame terus di post lagi sama orang K-pop makin rame. Terus dia bilang sama aku, gokil men, gara-gara gini-ginian gue jadi bisa kuliah. Oh gitu. Kuliah dia Kang. Mulai dia lagi bikin lagi kaos-kaos bootleg. Jadi dia tuh orang yang paling semangat bikin fashion Indonesia, baju, t-shirt atau streetwear lah ya bilangnya. Dia pengen semua kopi yang ada di baju tuh bahasa Indonesia. Oh ya. Dia bosan sama baju tulisannya bahasa Inggris katanya. Makanya waktu itu setelah dia bikin yang bootleg, dia tuh sempat bikin itu waktu itu dibeli sama Hindia. Jadi rame gara-gara dipakai sama Hindia. Yang mana yang si Youth bukan YouTube tuh Bukan, dia ada bajunya tulisannya hey instansi, stop menembak orang random. Oh. Tapi artnya kayak art clip art Microsoft jelek gitu. Iya. Yang sengaja jelek gitu, ini jelek yang disengaja. Gitu. Karena nama brandnya kaos jelek. Emang ini anak macem-macem nih Kang. Nama brandnya kaos jelek. Terus beres dari kaos itu makin rame, dia bikin topi Mati Gaya. Oh makanya tuh gaya hidup apa? Gayanya tuh homage ke dia. Oh si gayanya itu. Iya gayanya tuh homage ke topi Mati Gaya. Iya. Ini bukan. Ini bukan ini. Oh iya. Oh. Lagi nggak pakai hari ini.
gaya hidup, bahkan bukan hidup ya, hidup ya. Hidup, Iya. gaya hidup biar berasa nggak bahasa formal. Oh. Langsung berasa musik bandel gitu. Musik iya, rap gitu. Kalau gaya hidup kan jadi kayak formal gitu kan. Iya, iya, iya. Nggak kayak bahasa pasar. Dan itu lu ngeritik ini ya, orang-orang yang melakukan segalanya buat terlihat gaya gitu. Orang-orang itu adalah gue. Jadi kayak autokritik juga gitu loh Iya, kan, iya, karena gue rasa juga dengan tadi ya ngelihat kehidupan di Casablanca tuh kayak lifestyle-nya sangat-sangat menggiurkan. Apanya misalnya yang Kemewahan, lampu kota, mobil Eropa, bling-bling, itu sangat-sangat menggiurkan dan gue seneng akan hal itu. Tapi hal itu juga di saat yang bersamaan menakutkan karena kita bisa anyut di situ. Kita jadi lupa tujuan kita sebenarnya apa sih, apakah buat kebenda-bendaan ini atau buat apa gitu. Dan jadinya kita terutama ya kayak di hip hop sendiri yang aku rasakan, hip hop tuh aku rasa musik yang paling sibuk nyuruh orang buat kaya gitu loh Kang. Musik lain gak sesibuk kayak kaya duit gitu. Jadinya kayak mengikis kemampuan bersyukur yang ditakutin. si hip hop tuh. Gitu. Yang mana gue juga seneng gitu. Iya. Jadi ya makanya autokritik gitu gue bilang lagi. Makanya gaya hidup disiplin tuh akhirnya dari semua gaya hidup ini yang cuman bisa jadi pegangan di tengah badai yang menggiurkan nih disiplin gue lah gitu. Yang seenggaknya bisa gue jadiin pedoman gitu. Whatever happens gitu. Apakah gue akan mendapat semua hal materialistik itu dan hal-hal duniawi yang gue pengenkan walaupun gue nggak butuh ataupun tidak, terlepas itu semua gue yakin gue akan selamat selama gue masih memegang teguh disiplin gue gitu. Dapat pun selamat, nggak dapat juga tetap selamat asalkan disiplin ini masih tetap gue pegang teguh. Berarti kalau gitu sempat terhanyut tuh kalau sampai bisa bikin lagu gitu kan pasti tersadar. Sempet sih gue cukup bisa gue bilang kurang bijak lah ya dalam manajemen finansial. Dipakai apa duit rata-rata kemarin dipakai buat beli apa? Nah, dipakai beli mobil, dipakai beli baju, dipakai ya semuanya masih oke lah ya gitu, masih yang bisa dijustifikasi karena nilai fungsi dan lain-lain. Tapi ada satu pengalaman yang aku rasa cukup menyadarkan waktu itu di 2024 Kang. Gua itu dulu suka banget megang cash Di dompet. di rekening. Oh. Kan harusnya nggak usah banyak-banyak amat di rekening. Gue bisa geser ke instrumen yang lain lah, atau mungkin untuk emas kah, atau investasi dalam bentuk saham kah, atau apapun itulah yang lebih aman lagi daripada cuma sekedar jadi rekening di bank. Yang mana kalau kata finance bros, gampang tergerus inflasi bro gitu. Jangan simpen duit di bank gitu-gitu kan. Nah aku tuh seneng banget tuh duit ditumpuk banyak-banyak di bank hanya apa bilangnya muas-muasin ego tuh. Karena ngelihat duit gue banyak duit nih gue melangkah tuh kayak lebih kemana kita ya siapa ya telepon gitu. Berangkat kita swag out malam ini. Dan satu hari gue kena hipnotis di mana? ditelepon Kang. Bisa ternyata. Ini tuh gimana? Jadi gue tuh mau beli tiket Lion buat bapak gue dari Jakarta ke Medan. Dia mau datang kemari. Gue adalah orang yang cukup teledor dalam hal-hal administratif. Agak kurang teliti gitu-gituan. Jadi gue salah beli tanggal. Gue refund di Traveloka. Refund Traveloka kan nggak dapat 100% kan? Iya. Paling 50. Iya, ada biayanya. Ya kan gitu. Gue beli lagi tiketnya. Setelah gue beli lagi tanggalnya udah bener, namanya yang salah. Namanya nama gue, bukan nama beliau. Terus gue ngerasa, ini kalau gue refund lagi di Traveloka 50% lagi, gue rugi 1 juta udah dalam 1 hari. Coba gue telepon maskapai kali, siapa tahu bisa ganti nama dokumen. Gue search tuh Kang di Google, CP Lion Air. Keluar jawaban Google Answer yang paling atas. Iklan itu pasti kan dia biasa pasang iklan kalau di paling atas. Nah di situ tuh yang gue miss. Gue telepon itu nomor. Gue kayak asik aja larut ikut sama instruksi dia sampai gue sadar tiba-tiba kayak gue udah di depan ATM BNI Mampang Perapatan.
Bener, BNI Tendean, maaf, samping Trans TV. Dari Casablanca. Enggak, sebelum Oh, Casablanca. Dulu gue tinggal di Tegal Parang. Ah. Mampang juga kan deket tuh ke samping Tendean. Dan itu posisi jam 11 malam. Gua ke ATM. Itu aneh banget dan gue bukan tipe orang yang ke ATM. Iya. Terus? Dan gua sadar-sadar itu gua di depan mesin ATM pakai headset. Oh, mendengarkan instruksi transfer. Jadinya transfernya ke virtual account berkali-kali. Saldo gua ludes. 0. Habis 100-an juta lebih. Ratusan. Wah, gila. Habis. Di situ gue mikir, tapi dari kemarin gue belanjain aja semua. Nah gue juga belanja tuh bukan tipe anak yang sebelanja itu Kang. Belanja tuh selektif. Tahu kapan harus belanja, kapan enggak. Tahu barang mana yang bisa dibelanjain dan akan tahan Iya. puluhan tahun nilai praktisnya gitu. Atau ini bisa ada resale value. Cukup selektif gue dalam belanja. Tapi jadinya di situ tau gitu gue nggak selektif ya. Daripada ini duit habis di hipnotis. Seenggaknya jadi barang gitu kan. Enggak kerasa apa-apa. Gak kerasa apa-apa. Pas udah habis baru sadar, ngapain gua di sini gitu. Iya, kok gue di sini ya pakai headset terus gue depan ATM. Depan ATM gue ngapain nih terus cek saldo? No. 0. Dia bisa punya virtual account berarti penipunya ya. Iya. Dan di traceback nomor virtual account-nya semua tuh ke account Bukalapak. Terus waktu kita datangnya ke kantor Bukalapak sama Bukalapak tuh account-nya udah di freeze karena disinyalir ada kegiatan mencurigakan, account baru tiba-tiba ada masuk Duit banyak. dan langsung dikeluarin lagi duitnya. Tapi waktu di freeze sama Bukalapak itu posisi duitnya udah dipecah Habisin. ke e-payment. Oh, dibagi-bagi sama Dipecah sama dia ke duitnya. GoPay, ke OVO, ke Dana. Jadi udah nggak kelacak Nggak ya. kelacak sama sekali Kang. Dari Bukalapak juga udah nggak bisa apa-apa. Gue coba ngelapor ke Polda waktu itu, dibantu sama temen lah gitu, ada punya kenalan di sana. Udah punya kenalan juga kurang membantu ya gitu. Iya sih. Kurang membantu ya gitu. Pepatah yang katanya kalau hilang kambing jadi hilang sapi gitu. Ternyata cukup gue rasain gitu. Karena prosesi yang mereka minta juga cukup ribet. Iya. Karena siapa orang pertama kamu ceritakan? Oh, bapak saya. Bapak kamu bersedia nggak jadi saksi? Kalau jadi saksi tuh harus bolak-balik ke kantor. Sedangkan bapak saya kan di Medan. Terus akhirnya aku cabut laporan, Kang. Ya nggak tahu juga mau Mau nulis diapain? apa ya. Iya. Kalau dari nomornya sih bisa dilacak pakai sistemnya si kepolisian. Nomor itu panggilannya dilakukan di Lampung. Panggilan nomor Iya, itu, orangnya ada di Lampung. Gitu. Sampai situ doang informasinya. Terus ya udahlah aku pikir pelajaran lah ini, uang sekolah. Jadinya biar tuh, makanya lu jangan belaga hip hop. Belaga hip hop hilang tuh duit. Nah itu jadi salah satu ya momen-momen penyadaran yang kayak emang ini sebenarnya yang gue mau gitu. Tapi gue butuh nggak sih gitu. Ya. Hal-hal yang kayak gitu, tapi dibilang nggak butuh, asik juga lagi, pengen juga lagi gitu. Nggak bisa memungkiri gitu, manusiawi juga gitu, masih pengen. Jadi ya Casablanca banyak bercerita tentang dualitas tadi gitu, sama dunia hip hop dan lifestyle-nya yang bukan, kan aku bisa bilang ya aku bukan tumbuh dari lingkungan yang hip hop ya gitu. Orang Indonesia pada umumnya gitu dari daerah punya set of rules dan gaya hidupnya sendiri, tapi dibenturkan sama gaya hidup impor ini gitu, yang ya pastinya kita rombak-rombak dan segala macam untuk jadi punya kita, tapi tetap nggak bisa dimungkirin ada kontradiksi di dalam diri antara nilai yang lama dengan nilai yang baru. Di satu sisi diri ini suka dan asik sama nilai-nilai baru, tapi nilai-nilai yang lama banyak diajarkan tuh kayak nggak gitu guys gitu. Nilai-nilai yang dibawa dari orang tua. Dari orang tua gitu. Masa celana melorot gitu. Tapi keren lagi celana melorot gitu. Menurut lo. Menurut gua gitu. Menurut yang nggak menganggap celana menurut Nggak ada keren-kerennya. Ya itu kan menurut lo. Sesimpel itulah gitu. Gitu kayak kasarnya pakai barang-barang desainer gitu. Emang perlu gitu. Nggak perlu, tapi asik lagi kalau punya gitu. Ini bukan barang desainer. Acid bukan. Nggak ada, ini lokal semua sih. Oh, ini I Love Hiburan juga Kalau hiburan bikin. bikin. Ini yang bawa celana Celana ini brand Thailand.
lokal Thailand, Keng. Sepatu Timberland. Kayak celana, kayak font Muay Thai ya, Muay Thai, ya. Apa atlet Muay Thai. Atlet Muay Thai ya, Keng. Brand Thailand dia Kang. Banyak kan kalau aku baju Indonesia sih, brand teman-teman lah. Biar bisa ngerasain kayak rapper Amerika yang dipakai bareng teman-temannya. Oh makanya lu melakukan itu. Jadi kayak gue gimana caranya gue bikin budaya impor tadi, budaya yang datang yang gue adopsi lebih kontekstual sama keadaan hidup gue, nggak plek-ketiplek gitu gue. Iya. Jadi sekarang kalau orang nanya, kalau orang nggak kenal Mas kerjanya apa? Rapper. Oh, Rapper. Nah kalau sama orang baru, Mas, rapper, mana lagunya? Lagu mana yang disuruh orang lu dengerin? Macam yang lu rekomendasikan? Oh ini karya gua nih, mana dulu yang? Oh, gue lihat dulu siapa orangnya. Kalau dia cukup familiar dan kupingnya terlatih dengerin hip-hopan, gue akan langsung kasih lagu-lagu baru. Kayak yang di album baru. Iya, di Casablanca. Tapi kalau dia malah lebih sering banyak denger katalog band dan musik bener gue bilangnya. Pasti gue kasihnya Bismillah. Itu aku featuring Dadang. Iya. Baru nanti dikenalinnya yang baru-barunya. Tapi gue sekarang kayak gini nih Mas gitu. Tapi basicnya dari sini gitu. Ini evolusinya nih gitu. Si Casablanca ini udah evolusi terbaru lo berarti ya? Iya, gua hari inilah. Iya. Yang bikin arahnya ke sini gimana? Sampai ke arah Casablanca ini? Lebih ke nggak ada yang secara sengaja gimana selain gua bingung kemarin itu mau bikin musik kayak apa. Gua bingung mau bikin musik kayak apa. Yang bunyinya band banget udah dicobain, yang bunyinya begini banget udah dicobain, yang begininya cobain, akhirnya bingung. Terus juga jadinya keluar pertanyaan-pertanyaan yang gue rasa nggak seharusnya gitu, tapi gue rasa ini sering muncul di gue ya gitu. Gue nggak tahu di musisi lain kayak, jadi pertanyaannya selain gue harus bikin lagu kayak apa buat gue, jadi buat apa ya yang kemakan, jadi nggak sehat. Jadi nggak sehat. Terus gue ngelihat formula single gue yang berhasil mencoba mengulangi, dan gue rasa gue nggak genuine karena state of mind gue juga udah nggak di posisi itu gitu. Tapi maksain pengen maksain kayak begitu. Ternyata waktu dipaksain juga secara hasil angkanya juga terbukti tidak menjawab gitu. Berarti gue ambil kesimpulan kalau gue being inauthentic, gue nggak bisa nge-push on my case. Di case gue gitu. Kalau gue inauthentic, gue nggak jujur sama hati gue cobain formulaan, walaupun formula itu dulu berhasil, entah kenapa sekarang dia nggak mau lagi membuahkan hasil yang sama gitu Kak. Dari situ gue cukup bingung, akhirnya gue memutuskan untuk ya kalau kita lihat kayak tadi gitu Kang ya, cerita scroll TikTok dan segala macem, ini juga bisa kita simpulkan ini orang-orang juga nggak mikir sih. Terus gue mikirnya jadinya kayak udah gue kayaknya stop mikir kali gue ya gitu. Gue stop mikir aja, gue cari aja beat-beat yang bikin gue ngerasa enjoy, seneng. Gue eksekusi lagunya se-happy mungkin, seseneng mungkin, tanpa patokan apapun, tanpa ada KPI apapun. Gue nggak mikir ini bakal laku buat siapa. Gue bikin kayak seakan-akan orang fix ngerti. Iya. Makanya yang penting lu otentik aja berkarya gitu. Dan kemarin tuh beneran gue garap sama teman-teman gue yang ngegarap, sama produser-produser yang ngegarap album ini tuh, KPI selama proses penulisan lagu dan rekaman tuh, kalau kita waktu rekaman nggak ketawa-ketawa sama lagunya, berarti nggak masuk album. Gitu ya patokannya. Iya, patokannya. Kalau udah setengah lagu bosen itu, terus nggak bisa ngelanjutin udah setelah sehari 2 hari, buang. Buang. Dia harus lagunya yang jadi di tempat, dan respon anak-anak di tempat tuh yang kayak nggak jelas, bego lu, tolol gitu, hahaha gitu. Kalau kita having fun banget, masuk tuh ke dalam album. Dan ternyata dengan yang nggak dipikirin kayak gitu, waktu disusun tracklist bisa nyambung secara narasi yang itu di luar bayangan gua sih Kang. Dari situ gua ngelihat yang tadinya terdengar remeh-temeh kayak diksi-diksi bercanda dan lain-lain, tapi gua rasa kayak mungkin ini psikis gua kali ya. Karena itu nggak ada gue pikir dan gue konsep. Semua proses rekaman di album kali ini, lagunya tidak ditulis di tempat. Lagunya tuh jadinya nama tekniknya anak-anak hari ini, bahkan rapper-rapper luar yang modern-modern
Itu bilangnya nama tekniknya punch in. Oh, ada beat lu ngomong aja gitu. Ada beat, kita ngeteknya per bar. Oh. Makanya sekarang udah jarang tuh lirik rap kerasa kayak paragraf, kerasanya kayak caption. Iya karena nggak nyambung ya. Per bar ya. Satu bar sama bar berikutnya belum tentu ada hubungannya. Belum gitu. tentu ada hubungannya. Jadi sekenanya aja, lu kalau pengen abang satu bar beres. Satu bar beres, nanti Tek lagi. mundur lagi, panjang lagi, lanjut lagi, ngelanjutin bar yang tadi. Ngelanjutin bar yang tadi, ngelanjutin bar yang tadi. Kadang ada yang dia lagi keluar dia langsung dapatnya 4 bar gitu. Nanti ulang lagi ngelanjutin bar kelima. Oh. Nggak lagi yang kayak kita cari notasi dulu, terus baru ditulis gitu. Ada satu hal yang gue rasa kalau dibandingkan sama album gue yang pertama yang dilakukannya masih dengan cara seperti itu, jadinya gue mempertanyakan ke diri gue, bener ini kah yang gue alami di dalam diri gue, atau ini yang gue pengen, gue pikir gue alami, atau gue pengen gue portray ke orang gitu. Oh. Karena udah terlalu dikonsep gitu kan. Iya. Jadi nggak psikisnya yang keluar gitu. Makanya gue rasa walaupun tadi terdengarnya albumnya kayak asal nyemprot, tapi gue rasa di saat orang asal nyemprot dan ngomongnya diksinya selengket mungkin sediksinya sehari-hari, gue rasa itu psikis dia yang paling Iya, karena itu yang dirasain sebetulnya kan. reflektif gitu. Makanya jadi waktu disusun kok make sense. Padahal lagunya waktu dibikin perasaannya nggak make sense gitu. Kok waktu disusun kok iya lagi nih hidup gue gitu. Iya lagi. Jadi kalau dideskripsikan musik lu di album Casablanca ini seperti apa? Seperti Casablanca, Kang. Padat, bising, macet, rusuh, panas, kumuh, tapi high class at the same time high class, low life, dan fast pace. Makanya lagu semenit. Oh, karena fast pace. Pengen se-Casablanca mungkin gitu. Feel musiknya gitu. Ya Casablanca nggak seindah itu. Jadinya musiknya juga pengennya nggak seindah itulah gitu. Gimana caranya dia bisa serepresentatif itu ke Casablanca. Dan itu juga tapi nggak pernah dibikin dari awal gitu loh, Kang. Oh, Casablanca itu begini. Jadi kita harus Setelah jadi aja ternyata. setelah jadi gitu. Jadi semua konsepnya itu baru dikonsep setelah dengar. Oh. Jadi tapi kalau dari awal udah pengen nama albumnya Casablanca. Cuma jadinya gimana belum kebayang. Nggak kebayang. Tracklist tuh nggak ada kepikiran. Pokoknya cuman banyak ambil waktu. Book villa. Oh. Seminggu. Buat ngerekam. Buat workshop dan rekaman. Abis seminggu book lagi anak-anak. Kali ini nggak di villa, yang lebih low budget di rumah aja. Tapi langsung seminggu lu nggak boleh pulang lu pada lu gitu. Kita studioan gitu. Pokoknya banking dari banking itu didengerin, dicoba disusun. Bahkan di luar dugaan gue bisa kerasa kayak tadi 24 jam. Jadi gaya hidup tuh lagu pagi. Kayak pembuka. Dia manifesto, prinsipal gitu. Rambu-rambu. Iya. Atas dunianya gitu. Baru makin ke bawah, makin siang, sore tuh tracknya mulai track-track cinta-cinta pacaran. Terus mulai malam dia track party, makin rusuh. Terus ada track setelah party, hening setelah bising gitu. Oh, karena beres party. Iya, hening setelah bising sampai akhirnya di track 3 track terakhir tuh berjudul Casablanca 0300 itu kayak udah OTW pulang. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi udah mulai sepi tuh. Udah tinggal dialog antara diri sendiri kan biasanya tuh kan jam-jam segitu. Terus dilanjut interlude-nya berjudul Lift Penghuni. Ceritanya gue pulang kan tuh naik lift. Terus lagu terakhir, lagu ke-15 berjudul Yang Kubuat. Itu ceritanya satu-satunya lagu di dalam rumah. Oh. Jadi semuanya tuh terjadinya di dunia luar. Ini terakhir yang kubuatnya di rumah. Di rumah. Makanya liriknya maafkanlah semua yang udah kubuat. Banyak yang udah gue buat dan gue tahu yang gue buat nggak semuanya benar gitu. Oh ya, Padahal lagunya begitu ya. Sungguh bijak. Padahal lagunya begitu. Yang penting otentik. Harus Kang itu. Ya pokoknya silakan didengarkan lah ya di digital streaming platform Joy dong. Casablanca. Ini ngomong-ngomong soal otentik nih karena gua melihat lu cukup otentik nih dari tadi. Boleh ya Kang ya. Kan berhubung gua lagi nyari co-host. Oh iya Kang. Gue bisa Podcast. gue.
Ya, kayaknya dari tadi ini boleh juga nih rapper nih, gue belum pernah punya co-host rapper, pelawak udah pernah co-host. Musisi udah pernah. Iya, Melayu pas folk viral itulah. Si Aris mana lu pop viral aja. Sama Ustadz pernah nih, sama gue sama hip hopper belum pernah nih. Nah ini first time nih berarti nih. Nah, kan lu juga punya podcast kan? Ada dulu. Ya makanya gue pengen nyari musisi yang beneran bisa ikutan wawancara kayak. Ah boleh kalau Kayaknya gitu. sebagai anak hip hop kan lu punya kemampuan Ada lah itu. Kang, tersertifikasi kita. Ada ijazahnya kita. Ya udah kalau gitu, lu nanti gue bilangin authenticity ya, Oh boleh. Bass Boy. Berarti jadi next co-host. episode gue udah ikutan ya. Ya nih nanti yang inilah gue bilangin. Ya. Oke, Boleh. ya, terima kasih Bass Boy, dan buat para penonton Soleh Solihun interview silakan lihat di YouTube-nya Authenticity Podcast Naik Kelas, nanti saya ngajak Bass Boy jadi co-host. Diajak kita bos. Nah, thank Bye you guys, Bass. thank you Kang Soleh.